Yang terhormat Mahmud Ahmad Cima Sahib adalah seorang pekerja keras dan selalu melaksanakan tanggung jawabnya semata-mata karena Allah. Untuk bertablik di berbagai negeri yang berbeda, beliau mempelajari beragam bahasa negara tersebut. Secara khusus, beliau mahir dalam bahasa Jerman dan Indonesia. Beliau sangat cinta bertablig. Dalam catatan harian beliau, dijumpai kisah-kisah dan metode tablig para waliullah dan mubalighin terdahulu. Dan sebagai buahnya, dalam kurun waktu tugas di 3 negeri tadi, ratusan ruh suci telah mendapatkan kemuliaan untuk dapat baiat ke dalam jemaat dengan perantaraan beliau. Beliau berhasil menerbitkan surat kabar mingguan, The Crescent, di Sierra Leone. Alkisah, ketika bertugas di Jerman, ada seorang pakar bahasa berkebangsaan Itali, Dr. Keosi, berkunjung ke rumah misi Jerman. Dr. Keosi menguasai 8 bahasa dan menyampaikan keinginannya yang dalam untuk mempelajari bahasa Arab. Untuk itu, mulailah Tuan Cima mengajarkan kaidah Yasarnal Quran kepada Dr. Sahib, dan seiring dengan itu menabliginya juga. Pada akhirnya, Dr. Sahib baiat dan di kemudian hari mendapatkan taufik untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Esperanto. Dalam buku catatan harian pribadi Tuan Cima, dijumpai beragam metode tablig, kendala dalam urusan administrasi, dan karunia-karunia Tuhan yang selalu beliau alami selama bertugas lebih dari 31 tahun di Indonesia. Selain masjid-masjid, asrama, guest house, dan gedung 3 tingkat milik Lajnah, beliau juga berperan dalam membangun pekuburan musi-musiah. Beliau memiliki kecintaan yang teramat dalam kepada jemaat dan khilafat. Putri beliau menuturkan, ketika bertugas di Indonesia, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah berkunjung ke negeri tersebut dan menzahirkan perasaan bahagia atas usaha keras Tuan Cima. Lalu Huzur bersabda, sepak terjang Lajnah Indonesia dalam kemajuan jemaat menempati posisi pertama di seluruh dunia. Pada tahun 93, melalui sepucuk surat, Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah bersabda kepada Tuan Cima, semoga Allah membalas Tuan dengan pahala. Dalam medan tablig, beliau telah menorehkan masa yang sukses dan bersejarah. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ganjarannya yang terbaik kepada beliau dan kebaikan dunia dan akhirat. Saat itu, kesehatan dan usia beliau tidak mengizinkan beliau lagi untuk melakukan kerja keras dalam mengemban tugas. Untuk itu, beliau ditugaskan untuk mengajar di Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Semoga sebagai buah dari keberkatan beliau dapat terlahir mubalighin terbaik dan berdedikasi tinggi di Indonesia. Amin. Selain masyarakat umum, yang terhormat Cima Sahib juga telah memperkenalkan jemaat Ahmadiyah dan membagikan literatur jemaat kepada para tokoh penting bangsa. Pada tahun 80, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa kafir. Sebagai respon dari fatwa tersebut, jemaat menyampaikan ajakan untuk berdialog, namun mereka tidak menerimanya. Tidak hanya itu, jemaat pun meminta Menteri Agama untuk memfasilitasi dialog tersebut, namun mereka pun tidak memberikan respon yang memuaskan. Kemudian, dengan bantuan para ulama jemaat, Cima Sahib menulis jawaban atas fatwa kafir tersebut dan menerbitkannya. Lalu mengirimkan buku tersebut kepada Presiden Indonesia, Soeharto, dan jajaran kabinetnya. Begitu juga para ulama yang sebagian besarnya memberikan respon positif atas hal itu. Setelah membaca buku tersebut, dalam pidatonya Presiden Soeharto menyampaikan, tidaklah baik untuk mengusik emosi keagamaan atau menyinggung kebebasan beragama orang lain. Sebagai mubaligh, Cima Sahib telah melakukan kunjungan ke berbagai jemaat di luar negeri, di antaranya Malaysia,
Filipina, dan Thailand. Ketika bertugas di Indonesia, kelas Muallimin berhasil didirikan di Tasikmalaya, kemudian berpindah ke Bandung. Seiring berjalannya waktu, kelas tersebut berubah menjadi kursus 3 tahun, dan darinya bermula Pondasi Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Sampai tahun 2002, terdapat 5 kelas dengan jumlah total mahasiswa sebanyak 80. Lulusan lembaga pendidikan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan mubalighin di Indonesia, bahkan juga untuk jemaat Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Kamboja. Beliau adalah seorang figur pekerja keras dan alim, yakni mencintai keilmuan. Menelaah buku-buku dan melakukan penelitian merupakan kesibukan beliau. Beliau sangat mencintai bangsa Indonesia dan menguasai bahasa Indonesia. Beliau telah menulis 16 buku dan literatur mengenai beragam topik penting dalam bahasa Indonesia. Beliau sangat mencintai orang Indonesia dan sering mengatakan bahwa orang Indonesia memiliki kepribadian yang mukhlis, berakhlak baik, pengkhidmat tamu yang baik, dan pecinta. Para Ahmadi Indonesia pun sangat mencintai beliau. Selama bertugas di Indonesia, jika ada tamu dari Indonesia, nampak rasa bahagia dan luapan rasa cinta terpancar dari mata mereka ketika menceritakan beliau, dan suara mereka berubah ketika menyebut beliau dengan sebutan Tuan. Pasca kepulangan beliau ke Pakistan pun, korespondensi terus berlanjut yang di dalamnya tertulis curahan rasa cinta yang dalam. Begitu juga sekembalinya ke Pakistan, hati beliau selalu diliputi kegelisahan untuk dapat berjumpa dengan jemaat Indonesia. 1 bulan menjelang kewafatan, beliau telah melakukan persiapan untuk pergi ke Indonesia. Namun saat itu kondisi penyakit jantung beliau semakin memburuk, dan saat itu menjadi akhir dari kehidupan beliau. Yang terhormat Mahmud Ahmad Cimas Sahib adalah seorang figur yang sederhana, pendiam, lembut, dan sangat bijak. Beliau selalu menyibukkan diri dengan berdoa dan zikir ilahi. Meskipun beliau merupakan anak sematawayang dan hartawan, namun tabiat beliau tidak gandrung dengan hal-hal duniawi. Sekitar 20 tahun sebelum kewafatan, beliau telah mengalih namakan seluruh harta kekayaannya atas nama putri-putri beliau. Sedemikian rupa terbatasnya kebutuhan, sehingga beliau tidak pernah memerlukan sejumlah uang yang banyak. Misalnya, beliau hanya memiliki sepasang sepatu, dan karena dipakai terus-menerus, sepatu menjadi longgar, sehingga ketika berjalan, terkadang kaki beliau terkeluar dari sepatu. Anak-anak beliau tidak jarang mengingatkan beliau untuk membeli sepatu baru, namun beliau selalu menolaknya. Dalam hal pakaian pun, beliau menyukai kesederhanaan. Selain beberapa pasang pakaian, beliau tidak mengizinkan untuk dibuatkan pakaian baru. Dalam hal ini, beliau mengikuti sepenuhnya teladan Hazrat Chaudhry Sir Zafrullah Khan Sahib dan sangat terkesan dengan kepribadian beliau. Sebagaimana dari catatan mimpi-mimpi yang beliau alami, terdapat 2 hal yang kentara. Pertama, beliau berkali-kali melihat mimpi berjumpa dengan Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. Kedua, berkali-kali beliau mendapatkan kabar gembira surga. Beliau sering mendapatkan mimpi benar. Pada tahun 75, beliau bermimpi ditugaskan ke Indonesia, dan mimpi tersebut tergenapi pada tahun 77. Begitu juga, kabar kelahiran putri-putri beliau diperoleh melalui mimpi yang beliau lihat sebelumnya. Meskipun beliau seorang hartawan, namun begitu sederhana dan qanaahnya beliau, sehingga memiliki kebiasaan menyimpan sebuah jarum dan benang untuk menjahit pakaiannya, yang mana jarum tersebut beliau dapatkan ketika di Jerman pada tahun 62. Hati beliau sama sekali kosong dari kecintaan kepada kebendaan.
Sepulangnya ke Pakistan, banyak sekali Ahmadi Indonesia yang mengirimkan hadiah kepada beliau, namun beliau berpandangan bahwa masih banyak di kalangan jemaat Indonesia yang layak untuk mendapatkan bantuan. Untuk itu, beliau membagikan hadiah-hadiah tersebut di Indonesia. Sekembalinya ke Pakistan, suatu hari para Ahmadi Indonesia mengirimkan sejumlah uang untuk beliau sebagai hadiah. Namun beliau menyerahkan uang tersebut ke markaz dengan mengatakan, hadiah pemberian dari para Ahmadi tidaklah jaiz bagi saya, walaupun hanya sebuah jarum. Untuk pribadi beliau sendiri, beliau sangat menyukai sifat qanaah atau merasa cukup. Namun beliau sangat dermawan kepada orang lain. Beliau tak jarang membantu orang yang membutuhkan secara diam-diam, dan tidak membiarkan orang yang meminta bantuan kepada beliau kembali dengan tangan kosong. Beliau sudah menjadi musi sejak masa pendidikan dan dawa membayar candah, dan untuk itu beliau telah menyusun daftar nama dari mulai Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para khulafa rasyidin radhiyallahu anhum, Hadrat Masih Maud alaihi salam, para sahabat radhiyallahu anhum, juga nenek moyang beliau. Lalu beliau membayarkan candah atas nama beliau-beliau semua.